Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Apa balasan kita? Apa balasan kita? Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Pada saat ini saudara, saya minimal ingin membagikan 3 kebenaran apa yang harus kita lakukan setelah kita dibebaskan saudara dari dosa dan diselamatkan dari hukuman maut, dari neraka oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, maka seharusnya hidup kita seluruhnya adalah bagi Dia. Roma 14 ayat 8 dan 9 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita hidup seluruhnya bagi Dia, karena kita sesungguhnya adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela berkorban membebaskan kita dari dosa, dari kematian kekal. Dia berkorban di kayu salib saudara. Pada hari yang ketiga Dia hidup kembali, dibangkitkan supaya Ia menjadi Tuhan baik atas hidup kita maupun atas mati kita. Dan yang kedua saudara, balasan kita adalah karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, maka seharusnya kita rajin berbuat baik. Sekali lagi saya sebut, rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya yaitu Tuhan Yesus bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib, menembus dosa kita, membebaskan kita dari segala kejahatan dan segala saudara kekotoran, menguduskan kita menjadi umatnya. Tujuannya untuk apa saudara? Supaya kita rajin berbuat baik, supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus, supaya kita menjadi garam dan terang atas dunia ini, supaya nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu kita harus rajin berbuat baik. Amin saudara. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa, maka seharusnya kita menjadi imam yang kudus bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ayat yang terkenal saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Yesus saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Menjadi imam Allah adalah kasih karunia saudara, kehormatan dari Allah bagi kita orang-orang percaya. Haleluya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus saudara, yang telah membebaskan kita dari dosa, yang telah membebaskan kita dari maut, dari hukuman neraka. Dia sekarang rindu saudara
memberikan kepada kita jabatan untuk menjadi imam-imam Allah. Jabatan untuk melayani sebagai imam di bait Allah, saudara, merupakan suatu hak istimewa. Tidak ada seorang pun di Israel yang diperbolehkan melayani masuk, saudara, melayani di muka mezbah atau memasuki bait suci atau tempat kudus Allah, tempat maha kudus Allah, saudara, kecuali mereka dari suku Lewi yang ditabiskan untuk melayani menjadi imam, saudara, bagi Allah. Tetapi saudara, sebagai imam-imam Allah pada masa kini di perjanjian baru, marilah kita bersyukur, saudara. Ini hak istimewa untuk melayani Tuhan, saudara, di gereja Tuhan, dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Ini adalah hak istimewa, saudara. Di bawah pimpinan Imam Besar Agung kita Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita boleh melayani. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Yesus. Kita bersyukur, saudara, kita bisa menjadi imam-imam Allah karena kita dibebaskan dari dosa. Jadi inilah 3 kebenaran yang harus kita lakukan, saudara, setelah kita dibebaskan dan diselamatkan dari dosa, dari hukuman maut, dari neraka oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, maka seharusnya hidup kita seluruhnya adalah bagi Dia, bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, karena Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa, maka seharusnya kita rajin berbuat baik. Sekali lagi, rajin berbuat baik. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, maka saudara, kita menjadi imam-imamnya yang kudus bagi Allah. Puji Tuhan, saudara. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang rela mati di kayu salib membebaskan kami dari dosa. Kami mau hidup untuk Engkau, rajin berbuat baik dan menjadi imam bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada orang lain, dan jangan lupa kita komen juga. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.